Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran PPKN, di mana pada video kali ini akan melanjutkan materi-materi dari minggu lalu atau materi-materi yang lalu yang sudah dijelaskan di sekolahan ID. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas kasus pelanggaran dan hak pengingkaran kewajiban warga negara, di mana yang namanya hak warga negara itu adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota di suatu negara atau sebuah negara. Jadi setiap warga negara itu mempunyai hak di wilayah negaranya tersebut. Terus apa sih bedanya dengan hak asasi manusia? Tentunya berbeda dengan hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri manusia, kalau hak warga negara itu hak-hak yang harus dilengkapi atau diberikan oleh negara, seperti itu ya. Nah, terus jika hak asasi manusia itu tidak terpengaruh terhadap status kewarganegaraan seseorang atau dibatasi oleh status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan orang tersebut, seperti itu ya. Sederhananya bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara. Contohnya, di Indonesia menghormati hak hidup. Jadi kewajiban setiap orang ya, meskipun ia WNI atau bukan, jadi hak hidup seseorang itu harus dihormati dan tidak boleh dilanggar atau apalagi dicabut hak hidupnya, seperti itu. Sedangkan kewajiban bela negara itu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga Indonesia. Jadi ketika ada WNA tinggal lama pun di Indonesia, tidak wajib untuk bela negara, seperti itu. Terus hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau ada hubungan kausalitasnya atau hubungan sebab akibat. Seperti contohnya ketika ada seorang pekerja mendapatkan upah setelah mereka melakukan kewajiban-kewajibannya, bekerja, melaksanakan tugas-tugas pekerjaan mereka. Jadi ketika mereka sudah bekerja atau melakukan kewajibannya, ya hak mereka mendapatkan upahnya atau mendapatkan gaji, seperti itu ya. Selain itu juga ada hak yang didapat seseorang akibat dari kewajiban yang dipenuhi orang lain. Contohnya seperti seorang guru berkewajiban untuk mengajar, mendidik anak-anak didiknya atau siswa-siswanya. Ketika beliau sudah menjalankan kewajibannya dengan cara seperti tadi, mendidik, mengajarkan, memberikan ilmu, tentu haknya ya mendapatkan upah juga, mendapatkan gaji juga. Terus hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan karena kewajiban tersebut muncul hak, sama ya seperti tadi. Jadi ketika ada kewajiban, hak itu muncul, timbul. Begitu pula juga sebaliknya. Akan tetapi masih sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang kadang selalu dikeluhkan karena tidak seimbang, seperti itu. Selanjutnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan hal tersebut meski sudah menjadi haknya manusia atau haknya warga negara untuk hidup layak, tetapi pada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan di dalam kehidupannya. Kita lihat contohnya ya, seperti hak pendidikan pun masih belum jelas. Tentu juga seperti hak untuk memperoleh kesehatan pun juga ya sudah berjalan, akan tetapi
mungkin belum merata seperti itu ya. Terus apa sih contoh warga negara? Apa sih contoh-contoh kewajiban warga negara? Yang pertama, contoh hak warga negara. Jadi setiap warga negara itu yang tinggal di Indonesia saja contohnya ya, berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Jadi kan seperti kita tahu di Indonesia ini ada mempunyai banyak agama atau banyak kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakatnya. Jadi ketika saya mempercayai hak saya untuk memeluk agama Kristen, yaitu pilihan saya, hak saya. Jadi negara tidak boleh mengatur saya untuk agama mana, kamu cocoknya agama ini, tidak bisa. Jadi itu sesuai dengan kemauan atau hati nurani orang tersebut. Jadi negara berhak melindunginya, tapi tidak berhak memaksa untuk orang tersebut menjalankan atau memeluk agama apa, seperti itu. Yang kedua, setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan. Seperti yang kita tahu di negara Indonesia, wajar ada program wajar wajib belajar dulu 9 tahun sampai SMP, terus sekarang ada wajar sampai SMA. Sebenarnya di negara-negara yang maju, ketika negara tersebut mementingkan pendidikannya, ya harus disekolahkan atau diberi pendidikan sampai sebosannya dia. Ketika dia ingin lanjut S1, ya harus dibiayai juga dari dari negara sampai S2 dan S3. Mungkin di negara ini berupa seperti bantuan beasiswa seperti itu ya. Tapi kan tidak semua orang juga memperolehnya, karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Kalau di beasiswa biasanya lebih mengutamakan orang-orang yang mempunyai kepintaran tinggi seperti itu. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tadi seperti ya jaminan untuk hidup sehat. Selanjutnya ada contoh kewajiban warga negara, di mana yang pertama, kewajiban kita untuk membayar pajak. Jadi wajib pajak itu setiap orang membayar pajak, karena untuk apa? Untuk contohnya saja digunakan untuk penerangan jalan. Jadi listrik yang ada di jalan raya tersebut itu sebenarnya kita juga yang bayar. Yang kedua, kewajiban untuk menaati peraturan. Jadi peraturan yang dibuat oleh negara wajib kita taati, tidak boleh dilanggar. Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan pembelaan negara atau bela negara. Itu wajib bela negara bagi setiap warga Indonesia atau WNI. Baik, penjelasan Bapak cukup sekian dulu, dan mohon untuk kerjakan tugas ini ya, tugas mandiri. Jadi yang pertama, carilah 5 pengertian hak warga negara dan kewajiban warga negara menurut para ahli. Jadi ada 10 pekerjaan ya. Pengertian hak warga negara 5, kewajiban warga negara juga 5 menurut ahli siapa ya. Terus berdasarkan pendapat-pendapat tersebut atau para pakar yang kalian temukan, coba analisis persamaan dan perbedaannya di mana antara pendapat yang satu dan pendapat yang lain, seperti itu. Terus yang ketiga, coba kalian rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat kalian sendiri. Setelah kalian mengetahui pengertian menurut ini, setelah dibaca, kalian rumuskan sendiri makna hak dan kewajiban warga negara. Jadi ada 2, makna hak sendiri, kewajiban sendiri ya. Baik, terima kasih. Sekian dulu video dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.